Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak istiqomah dalam bermain atau berlatih memanah. Oke teman-teman, seringkali saya temui ya orang-orang yang ketika awal-awal mulai tertarik dengan panahan, mereka bercerita dengan menggebu-gebu, wah saya dari dulu ini sangat tertarik dengan panahan ini, wah saya dari dulu sangat ingin ini belajar memanah, saya sangat suka, saya macam-macam. Tapi ketika mereka mencoba sekali, dua kali, atau beberapa kali, atau cuma sebulan, 2 bulan, kemudian tidak lagi bermain panahan. Itu saya sering sekali menemui. Awal-awal mereka begitu menggebu-gebu bercerita tentang ketertarikannya dalam panahan, keinginannya dalam panahan, ketertarikan mereka untuk menjadi pegiat panahan. Tapi setelah 1 hari, 2 hari, 3 kali, beberapa kali percobaan saja, kemudian sudah tidak tampak lagi hari ini memanah. Itu apa yang menyebabkan seperti itu teman-teman? Itu ada beberapa faktor yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah khusus untuk teman-teman kami yang mungkin muslim, yang orang Islam, itu tidak meyakini dengan iman bahwasanya memanah ini adalah sebuah sunnah yang bernilai pahala. Itu yang pertama. Jadi kalau bagi khusus ya, ini khusus bagi saudara-saudara muslim, kalau kawan-kawan kami yang non muslim tentu berbeda lagi. Tidak meyakini memanah ini sebagai sebuah sunnah yang bernilai pahala. Karena kalau kita meyakini ini sebagai sebuah sunnah yang bernilai pahala, maka tentu menjadi sesuatu yang rugi ketika kita meninggalkannya. Ada begitu banyak fadilah-fadilah dalam memanah ini yang tentu memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhiratnya. Jadi berpahala di dunia dan berpahala di akhirat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi yang pertama itu tidak meyakini memanah sebagai sebuah sunnah dengan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum bermain panahan itu rata-rata mereka memenuhi kepala mereka dengan imajinasi. Jadi memanah itu wow macam-macam, nonton film segala macam, hebat, dahsyat, bla 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 bla, sehingga ketika dicoba ternyata tidak semudah itu. Kemana-mana ternyata tembakan mereka tidak sesuai dengan imajinasi awal mereka. Dan berikutnya adalah tidak memposisikan panahan sebagai sebuah disiplin ilmu. Ini yang paling sering saya dapati sebenarnya teman-teman. Tidak memposisikan panahan sebagai sebuah disiplin ilmu yang bertingkat-tingkat. Maknanya gini, kalau kita baru belajar memanah, itu tentu beli busur yang ringan-ringan saja. 30 lbs, 32, 33, 34, 35 yang memang berat tarikan yang mampu kita tarik terlebih dahulu. Jangan ada orang ujuk-ujuk beli busur langsung 40, karena busur 30 itu busur perempuan, gengsi dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu menguasai busur 40 kemudian patah semangat. Nah, jadi posisikan panahan sebagai sebuah ilmu, mulai dari peralatan, cari busur yang ringan terlebih dahulu yang memudahkan kita untuk belajar. Sehingga dia ringan, fokus kita tidak terbagi kepada menarik busur dan sebagainya. Kemudian belajar ilmunya ini teman-teman, mulai dari peralatan, memahami peralatan. Busur itu ada berat tarikannya segini, 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 segini. Anak panah yang cocok dengan busur itu begini, 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 begini. Kemudian cara menggenggam busur itu ada bla 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 bla. Cara mengunci itu ada seperti ini, seperti ini. Cara menentukan titik knock point itu ada ini. Cara menarik itu ada seperti ini, seperti ini. Posisi anchor itu seperti ini, seperti ini. Cara membidik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cara rilis pelepasan itu begini, begini, begini. Lalu bagaimana kita mengoreksi akurasi kita begini, 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 begini. Kemudian latihan istiqomah setelah pemahaman terhadap form, tahu form memanah itu seperti apa, berdiri begini, menggenggam begini, mengunci begini, knocking seperti ini, posisi knocking seperti ini, menarik seperti ini, anchor seperti ini, aiming seperti ini, rilis seperti ini. Setelah itu kita latihan istiqomah dengan form yang sudah kita tahu ini di jarak-jarak dekat, bersabar terhadap ilmu. Ini biasanya membuat orang selalu putus asa. Mereka tidak sabar terhadap ilmu, ujuk-ujuk langsung jarak jauh. Cuman modal tahu cara mengunci, cara hooking, three finger ataupun thumb draw, langsung pengen 40 meter. Itu sering sekali saya temui. Rata-rata hanya menimbulkan keputusasaan dan mereka tidak akan pernah lagi memanah. Karena semakin lama, lihat orang di samping 40 meter masuk terus. Dia miss terus. Akhirnya gengsi dan malu. Ini seringkali terjadi seperti itu teman-teman. Tidak memposisikan panahan sebagai disiplin ilmu, sehingga mereka beranggapan memanah itu sesederhana menarik dan melepas. Jadi ketika mereka beranggapan memanah itu sesimpel menarik dan melepas, pada akhirnya tidak kena sasaran, mereka putus asa dan malu terhadap rekan-rekan yang lain sehingga berhenti dari kegiatan memanah itu sendiri. Atau seringkali juga ada orang yang beli busur, terlampau ringan, langsung beli yang lebih berat, Mereka beranggapan bahwasanya mampu menarik itu sama dengan mampu menguasai, padahal itu berbeda. Mampu menarik tidak sama dengan mampu menguasai.
Kita boleh saja mampu menarik busur 40, 45, 50, tapi pertanyaannya bisakah kita menguasai itu busur yang terbukti dengan konsistensi akurasi kita di rambahan keberapapun. Nah, itu penentu bahwasanya kita bisa menguasai sebuah busur. Konsistensi akurasi kita di rambahan keberapapun. Jadi sudah rambahan ke-4, ke-5, ke-6, kita masih mampu konsisten dengan busur tersebut. Mampu nggak? Kalau sekedar mampu menarik, itu rambahan pertama, rambahan kedua mungkin tidak apa-apa. Rambahan ketiga biasanya sudah mulai goyang gitu. 4, 5, 6 sudah mulai berantakan. Sehingga terkadang kita menyalahkan hal-hal macam-macam dan sebagainya. Mencari kambing hitam untuk membela ketidaktepatan kita kepada sasaran. Sehingga bukan mencari kesalahan terhadap diri kita sendiri yang harusnya menjadi koreksi terhadap seorang pemanah itu sendiri. Itu kurang lebih teman-teman beberapa hal yang seringkali menyebabkan seseorang itu tidak istiqomah dalam memanah. Yang pertama, keimanan, tidak yakin ini bernilai pahala di sisi Allah. Mungkin tahu, mungkin yakin, tapi tidak diyakini dengan keimanan. Nah, jadi tidak diyakini dengan keimanan, sehingga setiap bermain itu tidak merasa mereka sedang beribadah kepada Allah. Yang kedua itu memenuhi kepala sebelum memanah itu dengan imajinasi, film-film dan sebagainya. Sehingga ketika panahan itu tidak sedahsyat di film-film pada kenyataannya, tidak segampang di film-film, mereka putus asa. Dan berikutnya tidak mengiringi panahan itu dengan belajar memposisikan panahan sebagai sebuah disiplin ilmu. Terserah itu mau literasinya disiplin panahan tradisi A, B, C, D atau E. Bebas, yang penting posisikan panahan sebagai sebuah disiplin ilmu. Kita tahu derajat skill kita itu di posisi mana, sehingga ada keinginan untuk naik kelas terus. Sehingga kita terus belajar, dan itu membuat kita akan istiqomah dalam memanah. Jadi kita belajar, cari ilmu terus, sehingga kita tahu bahwasanya tidak ada batasan atas sebuah keilmuan. Nah, jadi kita terus-menerus akan memanah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Beberapa alasan orang-orang tidak istiqomah dalam bermain panahan itu sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.